Ustaz. Sekarang kita sudah masuk ke sesi tanya jawab. Kita sudah memiliki beberapa pertanyaan yang masuk. Iya. Kita akan memilih 2 pertanyaan. Yang pertama yaitu, apakah Nabi Muhammad SAW sudah menjadi suri tauladan sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul? Sebuah pertanyaan yang luar biasa itu. Jadi kalau kita belajar dari sejarah, Rasulullah ini saat belum lahir saja sudah diuji oleh Allah. Belum lahir. Kenapa? Karena bapaknya Abdullah wafat sebelum beliau lahir. Usia 6 tahun, ibunya wafat. Beliau diasuh kakeknya. 2 tahun berikutnya, usia 8 tahun, kakeknya Abdul Muthalib yang sangat disayangi wafat. Maka kemudian beliau ikut dengan pamannya Abu Thalib bernama, ya kan? Abu Thalib ini yang menggembleng. Beliau dengan penuh kesabaran. Bahkan di usia 9 tahun itu sudah etos kerjanya luar biasa. Usia 9 tahun beliau sudah berdagang ke negeri Syam, ke Palestina, sudah keluar daerah. Ini sudah kebiasaannya orang-orang Quraisy, itu mereka berdagang ya, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i wa shaif. Mereka keluar atau bepergian di musim dingin maupun panas berdagang. Rasulullah belum jadi nabi, 9 tahun etos kerjanya. Jadi bukan manja, minta apa-apa minta. Beliau etos kerjanya luar biasa. Ini adik-adik yang mestinya harus kita teladani beliau ini. Ya, tidak boleh mengeluh, pantang mengeluh. Belum lagi, beliau itu sebelum jadi nabi, pengusaha sukses. Pengusaha sukses. Pada saat usia 25 tahun, melamar Khadijah, ya, dengan maharnya berapa? Berapa ekor onta? Dalam riwayat diceritakan 20 ekor onta. Onta merah, jadi onta merah itu onta yang besar. Itu kalau ditafsir harga sekarang, itu satunya sekitar 50 juta. Satu onta. Coba bayangkan, 50 kali 20 berapa? Ayo subhanallah berapa? 50 kali 20 itu 50 juta kali 20 itu 1 miliar. 1 miliar. Beliau usia 25 tahun melamar Khadijah dengan kurang lebih 1 miliar. Itu hanya untuk mas kawin loh. Mahar. Berarti di rumah masih banyak. Karena beliau itu pengusaha sukses. Nah, mestinya yang diteladani kita ini meneladani Rasulullah tentang pengusaha. Dunia harus dikuasai. Rabbana atina fid dunya hasanah. Bahkan setelah nikah dengan Khadijah ini, beliau menjadi pengusaha sukses bersama Khadijah, mengembangkan bisnisnya sampai harta benda beliau itu 2/3 orang-orang Mekah kalau hartanya dikumpulkan 2/3 itu milik Khadijah. Bayangkan, seluruh harta benda orang-orang Quraisy, orang Mekah dikumpulkan 2/3-nya itu milik Khadijah dan Rasulullah. Berarti itu perlu diteladani. Apanya? Tentang etos kerjanya, tentang semangat untuk menjadi pengusaha sukses, meskipun nanti akhirnya bukan hanya untuk pribadi kekayaannya. Nah, dalam sejarah nanti semuanya harta kekayaannya bahkan diberikan untuk umat, untuk perjuangan. Beliau cukup tidur di pelepah daun kurma. Oh ya, satu lagi yang perlu diteladani beliau di saat beliau belum menjadi nabi. Beliau punya julukan Al-Amin, dapat dipercaya. Beliau orang terhormat, apapun perkataannya tidak pernah bohong, sehingga orang akan memberikan hormat dan memberikan acungan jempol. Pada saat membangun Ka'bah waktu itu, beberapa suku mereka berebutan untuk mengangkat Hajar Aswad di tempat. Hampir terjadi perkelahian. Datang Nabi Muhammad, belum jadi nabi. Oh, itu Muhammad datang. Ayo kita minta pendapat Muhammad. Bagaimana Muhammad? Akhirnya Rasulullah menggelar sajadah, kain, lalu Hajar Aswad diletakkan di atas kain. Semuanya suku mengangkat di pojok-pojok kainnya. Terjadilah persahabatan sehingga tidak terjadi pertumpahan darah di situ. Itulah hal-hal yang bisa kita teladani Rasulullah. Bisa menyatukan, mendamaikan,
sabar, etos kerja, pengusaha sukses. Luar biasa. Luar biasa ya. Berarti Nabi Muhammad SAW itu dari kecil sudah menjadi suri tauladan untuk umatnya. Iya, betul. Tidak hanya pas dasar dari Nabi usia 40 tahun. Ini ada yang kedua adalah oh iya, dalam menyebarkan dakwah, apakah ada ujian-ujian yang menimpa? bukan hanya ada, tetapi banyak. Kalau ada kan paling cuma 1-2 ya kan? Yeah. Ini banyak. Selain ujian yang pertama adalah ujian nama baik. Bayangkan beliau saat itu belum jadi nabi, namanya Al-Amin, semuanya menghormati. Beliau begitu jadi nabi usia 40 tahun, diangkat jadi rasul, semua orang mencemooh, lari semuanya. Suatu saat Rasulullah mengumpulkan para suku Quraisy. Wahai suku Quraisy, seandainya saya mengatakan di balik gunung ini ada pasukan yang akan menghancurkanmu, apakah kamu percaya omongan saya? Semuanya mengatakan, saya percaya, kamu nggak pernah bohong, kamu nggak pernah bohong. Tetapi begitu beliau mengatakan, apakah engkau percaya bahwa saya ini adalah nabi utusan Allah untuk mencerahkan kamu semuanya, mengajari kebenaran, membimbing kamu masuk surga? Apa yang terjadi? Mereka lari semuanya. Oh, Muhammad dusta, itu bohong itu. Dia pendusta, majnun. Malah Rasulullah dikatakan majnun, gila. Berarti apa ujiannya? Penghormatan atau nama baik beliau dipertaruhkan demi dakwah. Itu yang kedua. Yang pertama tadi ya, penghormatan diri. Yang kedua, ujian yang berupa fisik. Baik fisik yang mungkin tidak begitu menyakitkan, dalam tanda petik tidak menyakitkan ya. Contohnya begini, suatu saat Rasulullah sholat di Madinah ya. Saat itu Rasulullah sholat, kemudian datanglah salah satu orang Quraisy ya, di Masjidil Haram ya, bukan di Madinah ya, di Masjidil Haram datang orang Quraisy, kemudian membawa usus onta yang ada darah-darahnya, termasuk juga kotoran onta, dituangkan di tubuh Rasulullah. Orang tadi bernama Uqbah. Uqbah ini mengambil usus dan darah tadi itu, dituangkan ke Rasulullah. Tapi beliau tidak pernah marah. Subhanallah. Ada cerita lagi dilempari batu, dilempari kotoran unta. Bahkan saat berangkat beliau di suku Taif, ya, berangkat di Taif, dari Mekah ke Taif itu kurang lebih 90-an kilometer beliau. Cukup jauh perjalanan ke Taif. Di sana beliau berdakwah. Apa yang terjadi? Para pemuka-pemuka menyuruh budak-budak mereka, anak-anak kecil untuk melempari Rasul dengan batu. Berdarah-darah kaki beliau. Sampai malaikat datang, turun. Apa yang terjadi? Malaikat mengatakan, wahai Rasulullah, kalau engkau berkenan, izinkan aku mengangkat bukit Uhud itu, aku timpakan kepada suku Taif itu, biar mereka merasakan betapa pedihnya orang yang menghina Rasulullah. Tapi apa sabda Rasul? Jangan malaikat, karena saya tahu, karena saya bersabar saja. Demi Allah, bisa jadi suatu saat Allah akan memberikan hidayah kepada anak keturunannya. Bisa jadi sekarang tidak, tapi mungkin anak turunannya. Bahkan kemudian beliau berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri petunjuk umatku itu ya Allah, karena dia belum tahu. Bayangkan, dilempar batu, dicemooh, malah mendoakan, tidak dendam. Kira-kira kalau Ustazah dicemooh gitu gimana kira-kira? Dendam ya Ustaz. Oh gitu ya. Belum, kalau diludahi gimana? Balas ngeludahi nggak biasanya? Ya, pastinya lebih banyak ya. Gitu lagi. Belum lagi kalau dilempar batu atau meja begitu, ambil gini enggak? Tapi yang lebih besar ya Ustaz. Subhanallah, ternyata Rasulullah pengen nggak nyontoh Rasul? Pengen, berarti siap saya lempari batu ya. Artinya kalau kita renungkan betul, subhanallah, Rasulullah itu contoh teladan yang memang
buang jauh-jauh rasa dendam, buang jauh-jauh rasa iri, dengki, bahkan kemudian beliau balas dengan doa yang istimewa. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri petunjuk kaumku ini ya Allah, karena dia belum tahu. Subhanallah. Jadi kesimpulannya dulu saat Nabi masih kecil sudah menerima ujian ya. Ya. Jadi bisa kita ambil hikmahnya, kita diuji saat itu kita harus bersabar dan terus bersabar. Ya. Sebelum jadi nabi sudah diuji, setelah jadi nabi semakin diuji oleh Allah. Sahabat semua, kita telah mendengar dan menyimak bersama bagaimana kita harus bersikap dalam keadaan seperti sekarang ini, yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz. Sekarang bagaimana ya agar kita tetap bersemangat dan terus berkarya dalam masa pandemi seperti sekarang ini? Baik, kalau tadi sudah kita sampaikan panjang lebar tentang sunah-sunah Nabi atau mungkin keteladanan yang akan kita ambil dari Nabi Muhammad SAW, maka saya sampaikan kepada pemirsa sekalian, termasuk juga para sahabat TV semuanya yang berbahagia, ingat satu kata sahabat Nabi, satu kata dari Rasulullah. Sabda Rasulullah SAW, man ahabba sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Artinya, siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, maka berarti dia mencintaiku. Dan siapa yang mencintaiku, maka dia akan masuk surga bersama aku. Nah, subhanallah. Maka saya sarankan kepada para sahabat semuanya, terusnya adik-adik ini ya, di rumah adik-adik, yang pertama tadi apa? Tetap optimis, tetap semangat, tidak boleh mengeluh apapun ya. Rasulullah tidak punya bapak, ibu dan sebagainya karena sudah wafat, beliau tetap semangat. Itu yang pertama. Yang kedua, adik-adik semuanya dan juga semua pemirsa, jadilah mujahid-mujahid pembela Islam, siap berdakwah di jalan Allah seperti Rasulullah. Meskipun ujiannya cukup berat, tetapi beliau lalui dengan penuh kesabaran. Nah, yang ketiga, untuk menjadi pejuang-pejuang Islam, jangan lupa belajarnya di suatu pandemi seperti ini, belajar di rumah lebih digiatkan lagi, ngajinya jangan lupa ya, sholatnya jangan lupa. Itu saja pesan saya kepada anak-anakku semuanya, juga para pemirsa yang ada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi, menghidup-hidupkan sunnah Nabi, dan kita akan berkumpul semuanya di surga kelak, insya Allah. Terima kasih sekali atas segala ilmu dan hikmah yang sudah diberikan. Siap. Semoga apa yang kita dengarkan tadi menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Baiklah sahabat semua, kita sudah sampai penghujung acara pada pagi hari ini. Mewakili seluruh tim, mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga bincang-bincang kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di Bincang Salsabila mendatang. Tentu dengan tema-tema yang menarik dan bermanfaat untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.